Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agrezia Rahmanda, NPM A1D019025 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Nah, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi apa sih itu lingkungan, habitat, dan juga ekosistem? Nah, jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Nah, segala sesuatu tersebut berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nah, dalam lingkungan tersebut, makhluk hidup tinggal di tempat tertentu yang disebut dengan habitat. Nah, Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua ada komponen abiotik. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas mengenai komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu kan dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Nah, pada komponen biotik itu terbagi menjadi produsen, konsumen, dan juga pengurai. Pada produsen itu sebagai penghasil makanan sendiri atau yang disebut dengan autotrof. Nah, contohnya di sini adalah padi. Nah, yang kedua yaitu ada konsumen. Nah, itu ada konsumen tingkat 1 dan juga konsumen. Nah, dan juga ada pengurai. Nah, atau dekomposer. Nah, selanjutnya di komponen abiotiknya ada air, cahaya matahari, batu, dan juga tanah. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas mengenai persaingan dan juga kompetisi. Di dalam makhluk hidup itu terjadinya persaingan dan juga kompetisi. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Nah, kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadinya persaingan. Kompetisi yaitu yang satu untung dan juga yang satunya rugi. Nah, jadi selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai predasi. Jadi apa sih itu predasi? Selain melakukan persaingan, beberapa organisme mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Nah, pola interaksi semacam ini disebut dengan predasi. Nah, organisme yang memakan makanan disebut sebagai predator. Contohnya di gambar sini ada singa. Singa sebagai predator dan juga yang dimakan disebut dengan mangsa. Contoh di sini yang disebut mangsa yaitu zebra. Nah, jadi predasi yaitu pada saat singa memakan zebra. Selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai simbiosis. Jadi simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang rantai makanan. Nah, jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Nah, rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai atau dekomposer. Nah, bahan-bahan yang diuraikan itu akan kembali digunakan oleh produsen sehingga daur materi dan energi tidak pernah terputus. Jadi selalu menyambung dan berhubungan. Tingkat tropik pertama diduduki oleh produsen, selanjutnya oleh herbivora, yang ketiga diduduki oleh karnivora, dan juga yang keempat ditempati oleh karnivora lain atau pemangsa karnivora yang pertama. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai jaring makanan. Nah, proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sangat kompleks. Pada saat makan dan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja. Rantai makanan dapat berhubungan satu sama lain dan membentuk hubungan kompleks dan disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jadi, tumbuhan tidak hanya dimakan oleh belalang, tetapi tumbuhan juga dimakan oleh ulat. Begitupun dengan yang lainnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai piramida makanan. Nah, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang
lebih besar dibandingkan dengan tingkat tropik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, hingga konsumen puncak. Berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini, bisa digambarkan sebuah piramida, sebuah diagram berlihat di bawah ini. Misalnya pada tumbuhan itu termasuk ke dalam produsen. Yang kedua konsumen, ada konsumen 2 dan konsumen 3 hingga konsumen puncak. Nah, selanjutnya ada jenis makanan. Nah, piramida makanan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, piramida populasi. Dasar dari piramida yang satu ini ditempati oleh produsen yang mempunyai jumlah populasi yang paling besar. Nah, yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa, seperti namanya, yang menggambarkan suatu perpaduan massa semua organisme di suatu lingkungan atau habitat tertentu. Nah, piramida biomasa ini dibagi menjadi dua, yaitu piramida tegak dan piramida terbalik. Nah, selanjutnya ada piramida. Pada piramida energi ini, terjadi penurunan energi pada setiap tingkat tropik. Dapat dilihat di sini ketiga jenis piramida makanan tersebut. Nah, jadi itulah pembahasan kita mengenai ekosistem dan juga lingkungannya. Jadi, semoga kalian paham dan mengerti apa yang kita bahas pada video kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like dan juga komen dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Bye!